materi yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Kalsum, SPD MSI, selaku CGP Angkatan 8. Kepada Ibu Umi kami persilakan. Iya Pak. Izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kebetulan tanggal 25 Juli 2023, saya akan memberikan sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 5 Muara ini. Saya berasal dari angkatan 8 dengan mengantarkan budaya positif. Budaya positif adalah membentuk karakter murid, guru, dan misi sekolah. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah kita, terutama. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Ya, kontrol sini kita selaku warga sekolah. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid dalam hal pembelajaran. Guru sebagai sosok yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki murid sangatlah besar perannya untuk menggali potensi bakat minat murid. Selain itu, guru sangat berperan untuk membantu mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid. Mengembangkan nilai positif pada murid di sekolah dapat diterapkan dengan menerapkan budaya positif yang tujuannya untuk menggali, memunculkan, dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid semaksimal mungkin. Nah, itu tadi pengantar dari budaya positif. Pengertian dari budaya positif sendiri itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal. Artinya di sini nilai-nilai kebajikan. Ya, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka berperilaku yang diharapkan oleh guru atau sekolah. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah, ya, yang berpihak pada murid itu diawali dengan membentuk kelas yang mendukung terciptanya budaya positif dengan menyusun kesepakatan kelas yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Itu tahap awalnya itu dimulai dari kelas, ya. Lanjut Pak. Kemudian dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya kerjasama. Tanpa kerjasama kita tidak akan berhasil dalam melaksanakan kegiatan ini. Artinya ada kolaborasi antara pihak, ya, warga sekolah dengan komite, dengan orang tua murid, ya. Jadi semuanya turut campur dalam hal ini demi kemajuan sekolah. Lanjut Pak. Contoh budaya positif. Nah, budaya positif ini sudah biasa kita lakukan sebenarnya, ya. Misalnya kita dengan mengadakan upacara bendera pada setiap hari Senin, itu sudah rutin kita laksanakan. Itu salah satu contoh budaya positif. Kemudian memberikan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu perlu juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama siswa. Menjaga kebersihan jelas itu, baik lingkungan sekolah maupun kelas. Menanam, merawat tanaman dengan penuh cinta kasih. Di sinilah nilai-nilai kebajikannya, ya. Cinta kasih artinya dengan makhluk tumbuh-tumbuhan juga itu kita mempunyai sikap universal tadi. Dengan diadakannya juga ekstrakurikuler, salah satunya pramuka, ya, bisa olahraga, kesenian, atau pembiasaan pada kegiatan keagamaan. Jadi itu salah satu bentuk budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Jadi di sini budaya positif meliputi apa saja? Ada 6 hal yang kita, ya, terapkan di sekolah kita, ya, insya Allah. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon.
Kedua, disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, yang akan kami jelaskan nanti satu persatu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai guru dan peran guru penggerak serta misi guru penggerak ya akan kita simak nantinya setelah presentasi selanjutnya. Silakan kita lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon. Nah, perubahan paradigma stimulus respon artinya ada kepekaan antara warga sekolah dengan anak murid. Jadi di sini anak betul-betul dididik bagaimana respon dengan tanggung jawab mereka selama mereka menjadi murid di SMP kita ini. Jadi di situ yang utamanya, sehingga mereka memiliki rasa mandiri bertanggung jawab, yaitu yang lebih diutamakan. Jadi itu strategi perubahan paradigma stimulus respon. Lanjut Pak. Konsep disiplin positif. Nah, di sini ya, di sini konsep disiplin positif itu merupakan topik pembahasan tentang disiplin belajar ya, yang mana di sekolah bahwa anak-anak ya dalam belajar mereka sudah bisa melakukan kegiatan misalnya dalam hal kegotong royongan di situ ya bisa ya namanya disiplin. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Keyakinan kelas. Nah, ini salah satu budaya positif yang awal sekali kita terapkan di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di kelas sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini mirip dengan aturan, ya, aturan tata tertib, ya, betul. Tapi kalau yang namanya aturan itu biasanya sifatnya memaksa. Tapi keyakinan kelas ini itu aturan kelas yang diyakini oleh setiap siswa yang memiliki nilai-nilai luhur atau universal tadi ya, yang mana ini caranya dalam melakukan keyakinan kelas itu ada beberapa langkah atau rumus. Yang pertama, guru meminta murid untuk menuliskan apa saja aturan yang disepakati di kelas. Jadi bersama-sama dengan siswa melakukan kesepakatan. Jadi kita ini artinya itu betul-betul dari mulut siswa sendiri yang menentukan, bukan kita ya. Jadi kalaupun ada yang melanggar berarti mereka tahu karena yang buatnya mereka sendiri. Kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Jadi kita buat semua, kita mungkin bisa menggunakan sejenis kertas ya, kita tempelkan di depan masing-masing, mempunyai suara untuk mencurahkan isi hatinya atau keyakinan masing-masing. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Artinya menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah di kelas, jangan menggunakan membuang sampah, jangan itu ya. Jadi tidak menggunakan kalimat positif negatif, artinya ganti kalimatnya, jagalah kebersihan di kelas. Nanti seperti itu. Jadi menghindari kalimat negatif sehingga mudah diingat oleh siswa. Yang berikutnya, budaya positif itu bisa juga dalam hal ini pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi prinsipnya manusia itu mempunyai ya 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, ya, kebutuhan akan rasa senang, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar daripada kebutuhan manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi mungkin di sini ada rasa ketidakpuasan sehingga
mereka mengalami ya suatu kegagalan. Artinya salah satu kebutuhan yang 5 tadi tidak terpenuhi. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ini sangat penting untuk kita ya meyakini dari posisinya. Kemudian 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol yang akan kita terapkan dalam membuat kedisiplinan siswa. Di sini melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau. Jadi di sini posisi kontrol yang paling ya bagus itu kita sebagai posisi manajer ya. Kemudian ya nah ya jadi apa saja 5 kontrol itu? 1 sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu ya, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai monitor, 5 sebagai manajer ya. Itu ada 5 posisi kontrol yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini penghukum. Biasanya kita ya memberikan ya posisi kebanyakan sebagai penghukum. Ya, penghukum di sini ya guru yang berkuasa, artinya intinya ya jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, maka guru sering berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal, maka sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak menurut, kamu lagi akan membuat kesalahan dan berbagai cara membuat siswa sakit hati dan juga dendam. Artinya kalau kita sebagai penghukum akan mempunyai efek berakibat siswa akan menjadi dendam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, di sini bagaimana posisi biar ada siswa merasa bersalah? Maka posisi ini guru sering bersuara lembut. Artinya kita di sini dalam menghadapi permasalahan bagaimana biar siswa itu merasa dia bersalah tanpa kita menuduhnya. Artinya kita dengan cara berkomunikasi dengan secara lembut, dengan suasana yang hening sehingga siswa merasa nyaman ya. Jadi guru di sini berkata ya sehingga tidak membuat siswa merasa tersudut ya. Bisa dari perkataan seperti ini, Bapak atau Ibu kecewa dengan perbuatanmu, atau kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu ya. Jadi coba kita membuat kalimat-kalimat yang membuat hati anak itu merasa dia yang bersalah ya. Jadi tidak tersudut, artinya ini posisi membuat rasa bersalah. Berikutnya, kemudian sebagai teman. Nah, ini jadi posisi guru bisa sebagai teman. Bagaimana posisi guru sebagai teman? Di sini guru berlaku selayaknya seperti teman. Jadi kita berkata seperti kita dengan teman ya. Jadi misalnya guru mengajak siswanya dengan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Atau namun perlu juga diingat pada posisi ini terjadi hubungan negatif dan juga positif antara guru dengan siswanya. Jadi di sini intinya sebagai teman artinya kita bisa saling bertukar pikiran, artinya bagaimana posisi kita sebagai teman. Jadi berkatanya tidak kita selaku guru. Nah, di sini sebagai pemantau artinya kita bertanggung jawab atas perilaku siswa, kita mengawasinya dengan posisi ini, peraturan dan konsekuensinya yang ada di sekolah. Guru akan mencatat bukti dan kejadian yang terjadi terhadap perilaku siswa. Artinya di sini sebagai pemantau saja, sehingga si siswa itu merasa terawasi oleh permasalahan yang sedang dia hadapi ini. Lalu posisi sebagai pemantau. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Nah, posisi terakhir yaitu posisi sebagai manajer, di mana kita bersama-sama dengan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah ya, sehingga siswa itu
kita dampingi, artinya sebagai manajer, bukan kita yang istilahnya mengajarinya, tapi siswa sendiri yang mencari solusinya. Jadi biarkan siswa yang mencari solusinya, kita sebagai manajernya cuma mendampingi atau mengiringinya saja. Inilah posisi yang paling tepat kalau kita selaku guru dalam menghadapi permasalahan kepada siswa. Nah, ya, berikutnya budaya positif dengan keyakinan kelas tadi. Artinya kita masing-masing guru mapel mungkin ya bisa menerapkan ini dengan aturan kita sendiri dengan siswa, sehingga kalau terjadi apa-apa mereka bisa dikasih itu tadi 5 kontrol tadi, di posisi mana mereka tadi ya. Kita sebagai manajer tadi kita mengingatkan anak-anak kita. Jadi perlu sekali ini keyakinan kelas. Jadi bala aturan guru-guru ya mapel terutama bala aturan, misalnya guru PKN membuat aturan di kelas itu. Kalau bersama ibu di kelas ini, nak, ibu tahunya kamu tidak boleh terlambat. Kalau kamu izin, ibu kasih waktu cuma 5 menit. Masuk kembali lapor. Nah, seperti itu. Jadi anak tidak mondar-mandir tanpa ada aturan. Jadi kalau ada aturan seperti itu, anak akan disiplin. Ini sangat penting sebenarnya. Inilah budaya positif yang perlu langkah awal kita lakukan. Ya, jadi diharapkan budaya positif di kelas itu berkembang menjadi budaya positif sekolah. Terciptanya suasana belajar yang berpihak pada murid serta menemukan karakter yang baik bagi murid. Ya. Nah, di sini dalam menyelesaikan budaya permasalahan, salah satu budaya positif yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya tujuannya itu untuk menciptakan kondisi yang tadinya buruk menjadi lebih baik ya, yang mana siswa yang tadinya melakukan kesalahan yang bisa kita perbaiki ya akan menjadi lebih kuat kalau mereka kembali ke kelompok mereka kembali ya setelah kita selesaikan dengan segitiga restitusi yang tujuannya merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuan utamanya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya ya. Langkahnya yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, saat sini ada kasus ya, kebetulan kami mengambil kasus di kelas 9E yang bernama Raka ya. Kebetulan pelajaran matematika dia sering terlambat, maka kami menjadikan dia sebagai peran utamanya. Silakan Bapak Ibu ditonton sebentar. Suara ini ada. Iya, ada pakai speaker. Ada suara enggak? Lupa naruh speaker. Iya. Nah, ini ya, ini contoh siswa yang terlambat pada saat pelajaran matematika. Tapi tidak kita salahkan pada saat dia masuk. Kita silakan dulu masuk, jangan dulu diselesaikan. Suruh dia belajar dulu biar tenang. Nanti sekolahnya kita panggil ke tempat khusus. Ini pakai speaker karena laptopnya lupa tadi speakernya ada di sana. Nah di sini ya salah satu penyelesaian, jadi siswa tadi terlambat kita panggil, kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi tahap pertama tadi menstabilkan identitas, menstabilkan identitas ya. Yang kedua ya validasi ya tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Jadi seperti itu cara kemudian ya ini tadi ya menstabilkan identitas, artinya pada waktu anak tadi dipanggil kita ya
menggunakan langkah yang pertama ini, menstabilkan identitas. Artinya kita panggil, kenapa dipanggil ya, ada apa, pasti dia menjawab ada kesalahan Bu ya. Nah jadi jangan kamu salah, dia langsung ya nggak terima. Jadi kita berlaku lemah lembut, berkata, sehingga di sini siswa merasa dia tidak tertuduh ya. Jadi itu menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat yang seperti ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi seperti itu kalimat-kalimatnya untuk menyelesaikan masalah kepada siswa. Jadi siswa itu tidak mau sama seperti kita, tidak mau langsung dituduh ya. Jadi itu namanya menstabilkan identitas, artinya disuruh siswa berpikir dulu, oh kalau saya ini di posisi saya yang salah gitu ya. Oke, validasi tindakan yang salah itu tadi. Setelah kita menstabilkan identitas, artinya kita lanjut ke langkah kedua. Oh, siswa ini mengakui kalau dia salah. Jadi kita bertanya kembali, pasti kamu punya alasan kenapa kamu bertindak seperti itu, atau bagaimana kamu bisa beralasan melakukan kesalahan itu. Pasti dijawabnya nantinya ya, kalau kita menggunakan kalimat seperti yang tertera seperti ini ya. Lanjut. Nah, kemudian lanjut. Nah, baru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi sudah kita kesepakati. Berarti kita sudah, anggaplah kita sudah ada keyakinan kelas masing-masing ya. Jadi kita tanya, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan tidak? Pasti jawab, iya Bu, iya Pak. Nah, coba kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Disebutnya, oh saya tidak disiplin Bu, atau mungkin saya tidak mengikuti pembelajaran dengan fokus, akhirnya saya sering terlambat, saya tidak bertanggung jawab. Jadi dia disuruh mengingat kembali apa-apa keyakinan yang sudah disepakati antara guru tersebut dengan siswa di kelas ya. Jadi makanya keyakinan kelas setidak-tidaknya ada di dalam kelas. Jadi wali kelas yang terutama yang lebih berperan di situ, ditempel. Jadi siswa tahu aturan kelas tersebut ya. Oke, lanjut. Nah ya, jadi ini sudah kami sampaikan beberapa nilai-nilai positif dari budaya positif ya. Di SMP Negeri 5 Muara sudah kita sosialisasikan. Kami selaku guru penggerak di sini ya, kami mempunyai nilai-nilai yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Mudah-mudahan hal ini, nilai-nilai ini bisa kami terapkan. Kami selaku calon guru penggerak, belum guru penggerak, baru calon guru penggerak, tentunya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, terutama untuk kita sama-sama membangun sekolah kita ini. Tanpa kolaboratif yang baik, tanpa dukungan Bapak Ibu guru, tidak mungkin sekolah akan maju. Jadi kita mari bersama-sama untuk membudidayakan budaya positif ini, terutama di sekolah kita ini. Kira-kira bersedia Bapak Ibu guru kita memajukan sekolah SMP kita ini? Ya, insya Allah kalau hati kita yang ikhlas, kita ya bisa menerapkan bersama-sama. Mungkin ini saja paparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas ya. Tapi di sini keyakinan kelas artinya ada nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri kita untuk kita buat sebagai aturan kelas ya. Nah, aturan mainnya nanti anak-anak silakan mengisi apa saja kira-kira aturan yang menurut anak-anak yakini ya. Nah, nanti tulis di kertas yang ibu bagikan ini ya. Silakan masing-masing memberikan satu saja ya, satu saja tentang
keyakinan kalian. Nanti ditempel ke depan. Ibu bagikan dulu ya. Itu bebas tuh. Yang mirip-mirip kita jadikan satu ya, akan menjadi nanti aturan atau keyakinan kelas kita ya. Kita ambil di sini datang tepat. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Alfarizki dari kelas 9A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Mutia Balkis dari kelas 9A. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafif Ismar Marzuk dari kelas 9A. Terima kasih. Karena membuat siswa menjadi disiplin. Menjadikan siswa lebih bersemangat. Terima kasih. Keyakinan kelas membuat saya lebih disiplin. Pagiku cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukri, guru mata pelajaran IPS. Dalam kesempatan ini, selain sebagai guru mata pelajaran, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Aksi nyata yang dilakukan Ibu Umi Kalsum, calon guru penggerak angkatan ke-8, membawa perubahan dalam membentuk karakter peserta didik di SMP 5 Muara Enim. Semangat Ibu Umi, semoga sukses dan berhasil. Pagiku cerah, matahari